Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, sementara itu saran disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY kepada pemerintah untuk menghadapi kondisi perang dagang. Dalam diskusi yang digelar oleh The Yudhoyono Institute pada Minggu pagi, AHY mengurai 4 pandangan untuk arah Indonesia dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di antaranya memperkuat struktur ekonomi. Kemudian Indonesia harus mengubah krisis menjadi peluang. Selanjutnya diversifikasi pasar dan mitra strategis. Lalu terakhir adalah memperkuat solidaritas ASEAN. AHY menyatakan kebijakan ekonomi Trump bertujuan memancing dunia supaya semakin terfragmentasi, baik secara ekonomi, politik maupun keamanan. Menjaga daya beli masyarakat juga stabilitas harga. Di samping itu, kita juga harus terus mendatangkan investasi untuk melanjutkan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, ini pesan dari Bapak SBY setiap saat, sejak beliau memimpin sampai dengan hari ini, kita harus bisa mengubah krisis menjadi peluang. From crisis to opportunity. Gunakan momentum ini untuk mendorong transformasi ekonomi kita, mempercepat hilirisasi dan digitalisasi. Kemudian kita juga segera mewujudkan ekonomi hijau, termasuk energi, saya ulangi, termasuk transisi energi yang terbarukan. Sementara itu, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Susilo Bambang Yudhoyono berpesan untuk berjaga-jaga, mempersiapkan yang terburuk, dan berperan aktif dalam mengambil solusi. Dalam penutupan diskusi pada Minggu sore, SBY menyarankan untuk pemerintah agar tak terlalu reaktif. Tapi SBY optimistis, Indonesia punya kemampuan terlibat secara konstruktif di kawasan maupun global. Memang ada yang mengatakan hoping for the best and preparing for the worst. Itu bagus, tapi itu menurut saya lebih pasif. Menurut saya, more than that, kita juga harus say something, do something, and menjadi part of the solution. Saya yakin Indonesia bisa. Dengan apa yang kita miliki sekarang ini, kita adalah punya kemampuan sebagai middle power untuk engage constructively di kawasan kita ataupun di dunia. Ya, harga logam mulia emas per akhir pekan kemarin sudah tembus 1,9 juta rupiah per gramnya. Ya, harga emas yang lagi mahal-mahalnya itu membuat warga menyerbu toko emas. Ada yang membeli, tapi tak sedikit juga yang pilih menjual emas mumpung harganya lagi melambung. Di salah satu sudut di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, pembelinya berjubel. Ternyata mereka sedang sibuk memilah-milih perhiasan emas, mulai dari kalung, cincin, sampai gelang. Harga emas yang lagi mahal-mahalnya ternyata tak menyurutkan minat warga untuk membeli emas. Salah satu pembeli mengaku membeli emas berupa cincin untuk dikenakan sekaligus sebagai investasi. Karena harga emas disebut-sebut akan mencapai 2 juta rupiah per gram. Tak hanya membeli, sebagian besar warga yang datang juga memilih menjual emas mereka mumpung harganya sedang melambung. Kalau tahun lalu sih 1 jutaan masih ya, 1 juta lebih dikit. Sekarang udah 1.600.000-an kalau untuk perhiasan. Jenis apa aja sih di sini? Kalau kita sih khusus di 24 karat, dia kadarnya 98. Anda yang gemar koleksi emas, jadi pilih jual atau beli nih. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, harga emas kian tinggi. Lantas apakah sekarang masih waktu yang tepat untuk investasi emas? Nah, selengkapnya kita simak dalam Cuanomics bersama investor Olivia Lewis. Sekarang yang lagi rame adalah banyak yang ngantri emas. Itu gimana menurut Mbak Olivia tentang peluang berinvestasi emas ini? Kenaikan harga emas itu kan sebenarnya cerminan dari tingginya ketidakpastian geopolitik
dan juga ekonomi kan. Akhirnya banyak pihak berbondong-bondong membeli emas karena memang dari dulu emas itu dianggap sebagai safe haven gitu kan. Tapi apakah harganya masih bisa diapresiasi lagi lebih tinggi dari level sekarang? Selama ketidakpastiannya itu masih tinggi, dan saya rasa ketidakpastiannya itu masih akan tinggi sampai tahun 2026, jadi harganya pun masih bisa diapresiasi. Nah, kalau menurut saya pribadi adalah lakukan aja diversifikasi aset gitu, beli emas juga tapi juga taruh di instrumen investasi lain. Karena kalau kita lihat bank sentral di banyak negara juga, terutama China ya, terus meningkatkan cadangan devisa mereka dalam bentuk emas gitu. Itu adalah salah satu peluang yang bisa kita gunakan ya untuk investasi emas. Cuman sekarang harga udah tinggi, kan kita pengennya sebenarnya dapat selisih yang banyak karena dong. ada spread ya. Iya, kalau emas. Oke, jadi kalau kita ngomongin emas, ini memang emas itu keunikannya adalah dia ada spread ya. Spreadnya itu tergantung kita beli emasnya tuh di mana. Kalau kita misalnya langsung beli di butiknya gitu ya, yang merek A, mungkin selisihnya bisa 5%-an gitu. Artinya harga beli kita belinya 1 juta, kalau kita langsung jual kembali di hari yang sama, itu nilainya berkurang 5%. Itu namanya spread. Ya wajar, karena kan penjual juga cari untung gitu kan. Artinya kita perlu waktu sedikit lebih lama untuk supaya harga emas yang kita pegang itu bisa mengalami kenaikan, mengalahkan spread tersebut gitu kan. Ya memang resikonya ada di situ, dan resiko lainnya adalah fluktuasi jangka pendek. Contoh kayak awal April kemarin ada terjadi koreksi, tapi at the end of the day saya selalu bilang di Instagram saya, justru kalau ada koreksi itu adalah waktu yang tepat untuk nambah emas atau logam mulia Anda selama kamu belinya itu memang untuk jangka menengah ke panjang. Karena secara nature harga emas itu berfluktuasi, jadi kurang cocok kalau dipegang untuk jangka pendek. Kira-kira gimana sih sebaiknya kita dalam mengelola keuangan saat ini? Oke, berdasarkan pengalamanku di tengah ketidakpastian ekonomi, bahkan beberapa institusi dunia sudah menaikkan kemungkinan resesi yang ada di Amerika gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama safety first, ya, dana darurat. Dana darurat kita harus punya, karena kedepannya menurutku pribadi akan lebih banyak PHK. Jadi kita nggak pernah tahu apakah posisi kita saat ini aman atau tidak. Jadi sebaiknya bersiap gitu. Setidaknya dengan dana darurat, ketika income kita misalnya harus berkurang atau kehilangan, kita nggak perlu ngambil utang ya untuk memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Lalu di bagian safety ini juga tentunya proteksi kesehatan. Kalau misalnya di cover dari kantor, bagus. Tapi jangan lupa asuransi dari kantor itu mengcover kalau kita masih bekerja di kantor tersebut aja. Maka kita harus punya backup. Backupnya apa? Kalau dirasa backupnya punya BPJS aja cukup, nggak masalah. Tapi kalau punya uang lebih dan pengen lebih nyaman, punya asuransi kesehatan swasta bisa dipertimbangkan. Itu poin 1. Poin kedua adalah be kreatif. Ya, be kreatif adalah jangan bergantung sama satu sumber pendapatan. Aku tuh bersyukur ya Rizka, jadi tahun 2020 aku sempat baca bukunya Navarra Finkat yang di Almanac of Navarra Finkat. Di dalam bukunya, dia itu menulis bahwa sosial media itu adalah leverage. Bayangin itu tahun 2020 loh, waktu sosial media belum semasif sekarang. Ya udah masif sih, sekarang kan makin banyak ya influencernya. Dia udah nulis, sosial media itu leverage. Leverage dalam artian itu bisa membantu kita mendapatkan peluang-peluang yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Atau pintu-pintu yang gak pernah terbuka untuk kita sebelumnya. Zaman dulu ya Rizka mungkin juga ngalamin ya, kita mau terkenal masuk di TV casting to casting, ya kan? Zaman sekarang kita bisa jadi produser, jadi sutradara untuk konten kita sendiri, menunjukkan siapa diri kita, value kita, skill apa yang kita punya, atau memperkenalkan bisnis kita. Ya, dan itu bagus sebenarnya dampaknya untuk kita sendiri. Ya sama kayak sekarang aku bisa duduk di sini karena Rizka lihat sosial media aku kan. Yes. Ya, jadi aku harap sebenarnya kalau mau cari model bisnis yang minim modalnya, terjunlah ke sosial media. Oke. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah turunin ego. Gimana toh maksudnya? Turunin ego. Ini ada quotes dari Morgan Housel yang bagus banget. Dia bilang, nilai tabungan kamu itu adalah selisih dari pendapatan dikurangin ego. Jadi kalau tabungan kamu kecil, bisa jadi ego kamu kegedean. Jadi sebelum beli luxury things, bangun aset dulu. Oke. Gitu. Gedein asetnya dulu. Jadi ketika nggak bergantung sama satu sumber pendapatan misalnya mengalami peningkatan dari side hustle, uangnya tuh dipakai untuk yang
ke level 4, yaitu investasi gitu. Jangan dipakai untuk spending di level 3, egonya tuh ditahan, pendapatan naik, jangan lifestyle creep ibaratnya gitu kan. Nah, di level keempatnya adalah ya itu, jangan takut berinvestasi. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan risk profile. Walaupun sekarang pasar saham Amerika dan Indonesia banyak yang sudah murah, tapi kalau kamu merasa kamu nggak nyaman secara psikologis untuk masuk ke pasar saham, ya udah nggak apa-apa, cari instrumen lain aja yang lebih aman gitu.